Pagi itu, suasana di kantor Tono terasa lebih berat dari biasanya. Tumpukan berkas yang belum terselesaikan, notifikasi media yang tak henti-hentinya berdatangan, dan tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak. Tono duduk di meja kerjanya. Matanya lelah namun tetap penuh tekad. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus terus melangkah meskipun badai politik sedang mengancam. Pak Tono, ada laporan baru dari media, kata Andi, ajudan Tono, sambil meletakkan sebuah tukang koran di meja. Isu tentang Anda sedang diputar ulang. Kali ini, mereka membahas soal kebijakan yang Anda buat soal pengentasan kemiskinan. Mereka menyebutnya sebagai langkah populis yang tidak realistis. Tono menyandarkan tubuhnya pada kursi, menatap laporan itu dengan sejenak. Semua yang ia lakukan, setiap kebijakan yang diambil, selalu ada yang menentang. Mereka tak pernah berhenti mencari celah untuk menjatuhkannya. Seperti biasa, Tono berkata dengan nada datar. Mereka selalu mencari cara untuk merusak. Tapi mereka lupa, Andi, ini bukan tentang saya. Ini tentang orang-orang yang saya wakili. Andi menatapnya dengan khawatir. Saya tahu, Pak. Tapi media sudah mulai memainkan isu ini lebih besar. Mereka bahkan mulai mengaitkan Anda dengan kelompok yang kontroversial. Mungkin kita perlu merespon lebih cepat. Tono menghela napas panjang. Saya tahu, Andi. Tapi jika saya mulai bereaksi pada setiap tuduhan yang muncul, kita akan terjebak dalam permainan mereka. Yang mereka inginkan hanya satu, saya lengah. Saya tidak bisa memberikan mereka itu. Di sisi lain, Dila, adiknya yang kini sudah remaja, masuk ke ruang kerja Tono. Bang, aku dengar berita di TV. Mereka ngomongin kamu lagi, Dila berkata, wajahnya serius. Kenapa mereka selalu berusaha ngejatuhin kamu? Tono menatap adiknya, kemudian tersenyum lelah. Karena mereka tak ingin melihat perubahan, Dila. Perubahan itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa dengan kekuasaan dan kenyamanan mereka. Randy, adiknya yang lebih kecil, ikut masuk ke ruangan. Bang, kenapa mereka selalu salah ngerti tentang kamu? Kenapa mereka nggak bisa lihat kalau kamu cuma mau bantu orang-orang? Tono menyentuh kepala Randy dengan lembut. Karena mereka tak peduli dengan apa yang benar. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa menguntungkan mereka. Tapi kita harus terus berjalan di jalan yang benar. Meskipun kata-kata itu tampak bijak, Tono merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Keputusan yang ia buat selama ini selalu mendapat tantangan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa membawa perubahan untuk orang-orang kecil justru akan membuatnya menjadi target dari mereka yang merasa terancam. Susi masuk ke ruang kerjanya dengan senyuman yang selalu memberi rasa damai. Tono, kamu kelihatan lelah. Katanya sambil mendekat, tangannya menyentuh bahu Tono. Ada apa lagi? Ada berita buruk? Tono menggeleng berusaha tersenyum. Bukan buruk, cuma lebih banyak yang datang menyerang. Tapi itu biasa, Susi. Selalu ada yang berusaha menjatuhkan ketika kamu mencoba untuk melakukan yang benar. Susi duduk di kursi di sebelah Tono, menatapnya dengan penuh perhatian. Tono, kamu nggak sendirian. Ingat, aku ada di sini. Kami semua ada di sini, di belakang kamu. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa takut. Tono menatap Susi. Ada ketenangan dalam tatapan mata Susi yang memberi kekuatan padanya. Namun, di dalam dirinya, Tono tahu bahwa ia harus lebih dari sekadar bertahan. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada mereka yang berusaha menghancurkannya. Kadang aku merasa lelah, Susi. Aku merasa seperti ini tidak akan pernah berakhir. Setiap kali aku melangkah maju, ada saja yang berusaha menyeretku kembali. Susi meraih tangan Tono, menggenggamnya erat. Aku tahu itu, Tono. Tapi aku juga tahu kamu lebih kuat dari itu. Kalau kamu bisa menghadapinya, orang lain juga akan melihat keteguhanmu. Ingat, bukan hanya politik yang akan menentukan segalanya, tapi keberanianmu untuk tetap teguh dengan apa yang kamu percayai. Di luar kantor, media semakin gencar melaporkan setiap gerakan Tono. Mereka menggali setiap sisi hidupnya, mencarinya sampai ke sudut terdalam. Tono tahu bahwa ia berada di bawah sorotan besar, dan apapun yang ia lakukan akan menjadi bahan pembicaraan. Suatu malam, ketika Tono sedang beristirahat, ponselnya berdering. Sebuah pesan singkat dari seorang reporter terkenal muncul di layar. Pak Tono, ada rumor baru yang beredar tentang Anda yang terkait dengan sebuah organisasi bisnis besar. Kami ingin mendengar klarifikasi Anda. Tono merasa perutnya mual. Setiap kali ia menerima pesan seperti itu, ia tahu apa yang akan datang. Serangan yang semakin keras. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia tahu bahwa sebagai pemimpin, ia harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi, meskipun tidak semuanya bisa ia kontrol.
Esok harinya, Tono mengadakan konferensi pers. Di hadapan wartawan yang berbaris rapi, ia berdiri dengan tenang, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Saya tahu banyak yang ingin mendengar klarifikasi saya," katanya. Suaranya tegas dan jelas. "Dan saya ingin katakan ini dengan jelas. Saya tidak terlibat dengan organisasi bisnis apapun yang dapat merugikan masyarakat. Semua keputusan yang saya buat adalah demi kesejahteraan bersama, dan saya akan terus bertanggung jawab atas setiap langkah saya." Beberapa wartawan mencoba menginterupsi, namun Tono melanjutkan. "Saya tahu ada banyak yang berusaha menjatuhkan saya, tapi saya hanya memiliki satu tujuan, untuk memajukan kota ini, untuk membantu orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Jadi, biarkan saya melanjutkan pekerjaan saya, dan biarkan rakyat yang menilai saya." Tono menatap wajah-wajah wartawan yang kini terdiam. Ia tahu serangan ini belum berakhir, dan tantangan akan terus datang. Namun, ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Karena meskipun masalah datang tak henti-hentinya, ia memiliki satu senjata yang lebih kuat dari semua fitnah dan serangan itu. Kebenaran dan tekad yang tidak akan goyah. Saat konferensi pers berakhir, Tono keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meskipun di dalam hatinya ada perasaan berat yang masih membebaninya. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa lebih yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Susi menunggunya di luar, dan saat mereka saling menatap, Tono merasa kekuatan yang tak terbendung datang dari dalam dirinya. "Apapun yang mereka katakan, kita akan tetap berdiri bersama," kata Susi dengan senyum yang penuh harapan. Dan Tono dengan napas dalam menjawab, "Aku akan terus berjuang, Susi. Untuk mereka, untuk kita, dan untuk kebenaran." Dua adik di sampingku.